Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, pilihan 12 murid yang disebut dengan rasul. Rasul artinya dia yang diutus. Diutus untuk apa? Untuk mewartakan, untuk menerima warta, memberitakan Injil, dan sekaligus juga untuk mengusir setan. Ini tugasnya. Kata 12 itu karena mau menjadikan bahwa ini adalah Israel baru. Karena Israel itu kan simbolnya adalah anak-anak Yakub yang jumlahnya 12 suku itu gitu ya. Jadi 12 suku. Jadi kita bisa melihat di sana pilihannya karena itu. Tetapi kita bisa melihat ada yang gagal, yaitu Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kenapa bisa seperti itu? Kita bayangkan begini, diberi kuasa untuk mengusir setan. Ini kata Injil ya. Injil menuliskan itu, bahwa 12 itu diberi kuasa itu. Kira-kira para rasul itu mampu nggak untuk mengusir setan? Kalau ada orang yang kerasukan setan, pasti mampu, karena diberi kuasa untuk itu, diberi kemampuan untuk itu. Tetapi Yudas Iskariot apakah mampu juga mengusir setan? Sebelum dia mengusir setan dari orang lain, tentu saja dia harus mengusir setan dulu dari dirinya sendiri. Yudas Iskariot mampu nggak dia mengusir setan dari dirinya sendiri? Ternyata di akhir kehidupan Tuhan Yesus, Yudas Iskariot justru dimasuki oleh setan itu, sehingga dia diberi kemampuan oleh setan untuk menjual Tuhan Yesus, untuk membunuh Tuhan Yesus. Bahkan yang paling ironis adalah cara untuk supaya Tuhan Yesus ditangkap adalah dia memberi ciuman pada Tuhan Yesus. Jadi ciuman yang mematikan. Padahal ciuman itu kan sebetulnya adalah tanda cinta. Betul ya? Kalau Anda mencium pasangan, mencium anak, mencium cucu, itu kan berarti Anda mencintai, betul? Tetapi justru Yudas Iskariot memberikan ciuman, tapi ciuman yang mematikan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena iblis yang menguasai dirinya, sehingga bisa menggunakan hal yang tadinya itu untuk kebaikan menjadi kebalikannya. Nah, berarti kita bisa melihat di sini Yudas Iskariot tidak mampu untuk memberikan kesempatan untuk pengusiran setan dari dirinya sendiri. Mengapa bisa seperti itu? Sebetulnya 12 rasul pada saat hidup bersama dengan Tuhan Yesus, karena selama dia dipilih sebagai 12 rasul itu hidup bersama dengan Tuhan Yesus, diberi pengajaran, diberi cara, diberi kemampuan supaya dia bisa membentengi dirinya sendiri, supaya Tuhan itu bisa berkarya secara bebas dalam dirinya. Tetapi Yudas Iskariot karena dalam dirinya sendiri tidak mau untuk terlibat di dalamnya, ya dia memang ikut Tuhan Yesus, dia ikut dalam kelompok rasul, tetapi dia sendiri sebetulnya tidak mempunyai minat untuk hal itu, sehingga dia kalau ditanya ya hanya membebek saja di belakang. Tetapi pada saat kesempatan dia ikut dalam kelompok itu, dia mencari keuntungan sendiri.
Jadi tujuannya bukan untuk seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, mewartakan Injil. Tidak seperti diharapkan Tuhan Yesus untuk menerima kasih karunia, tetapi dia untuk kepentingan dirinya sendiri, keuntungan dirinya sendiri. Nah, ibu, bapak, saudara, sudah terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang ini kan bacaan Injilnya. Sekarang untuk diri kita. Kita dalam mengikuti Tuhan Yesus, ya kita sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus. Bahkan kita dipilih oleh Tuhan Yesus. Lalu kita dipilih untuk apa? Bukan hanya untuk membebek, bukan untuk hanya sekedar untuk genep-genepi jumlah orang Katolik di lingkungan atau di wilayah atau di paroki. Juga bukan untuk hanya memenuhi bangku yang ada di gereja. Tetapi kita dipanggil untuk mewartakan Injil. Kita dipanggil untuk menerima anugerah Tuhan. Anugerah apa? Ya antara lain kesembuhan, antara lain juga kenyamanan, kedamaian, kebaikan, keadilan, kebenaran yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk kita. Dan kita diberi karunia untuk mengusir setan. Tetapi caranya adalah kita harus berani untuk mengusir setan dari diri kita sendiri. Sehingga kebaikan anugerah itu bisa makin meresap di dalam diri kita. Sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada yang lain. Tidak seperti Yudas Iskariot. Maka kita dalam kita mengikuti Tuhan bukan pertama-tama untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi demi Tuhan yang mau memilih kita untuk bisa bekerja di tengah masyarakat. Tuhan hanya bisa ditangkap melalui kehadiran diri orang yang mau diajak untuk berkarya mewartakannya. Sehingga Tuhan bukan Tuhan yang ada dalam bayangan saja, tetapi Tuhan yang bisa dirasakan oleh setiap orang, terutama mereka yang menderita. Nah, ibu, bapak, saudara, terkasih, maka kita jangan sampai mempunyai nasib seperti Yudas Iskariot yang bisa menampilkan diri seperti para rasul, tetapi hanya mencari kepentingan sendiri dan akhirnya berani untuk mengkhianati. Kita jangan seperti itu. Tapi kalau kita sudah mengatakan saya sebagai orang Katolik, maka kita harus memantaskan diri sehingga layak disebut sebagai anak-anak Allah karena kualitas atau karena martabat baptisan yang sudah kita terima. Mampukah kita untuk melakukan itu? Nah, ini tergantung dari diri kita. Mau nggak kita diajak kerjasama sehingga Roh Kudus yang sudah dianugerahkan kepada kita bisa membentuk kita sedemikian rupa sehingga kita mampu untuk melakukan yang terbaik. Selamat merenungkan.